Kalian tahu nggak dugaan kasus korupsi 271 triliun itu? Bagaimana jika ternyata angka 271 triliun itu bukan angka yang sebenarnya? Bagaimana saya tidak ragu ya? Karena ada saksi ahli yang dihadirkan oleh para terdakwa yang membuat saya menjadi ragu terkait angka 271 triliun. Jadi di sini jaksa penuntut umum mendakwa adanya kerugian negara yang fantastis mencapai angka 300 triliun. Angka ini mencakup beberapa poin utama, yaitu yang pertama, kemahalan harga sewa smelter. Lalu yang kedua, pembelian biji timah dari sumber ilegal. Lalu yang ketiga, kerugian lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Namun, dalam proses persidangan muncul beberapa hal yang mengindikasi bahwa kasus ini perlu dipelajari secara mendalam. Yang pertama, terkait perhitungan kerugian negara yang katanya mencapai 271 triliun itu. Menurut saksi ahli Prof. Nindyo Pramono dan Riawan Chandra yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, yang berwenang menghitung kerugian negara dalam kasus ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016. Akan tetapi, dalam dakwaan perhitungan kerugian dilakukan oleh BPKP. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, auditor BPKP yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan tidak dapat menjelaskan rincian perhitungan kerugian keuangan negara yang ada di dalam laporan hasil analisanya. Ia mengatakan bahwa perhitungan 271 triliun itu hanya diadopsi dari angka yang dihitung dari ahli lingkungan tanpa melakukan konfirmasi dan verifikasi apapun. Kemudian yang ketiga, tentang biaya sewa smelter. Jaksa menyebut biaya sewa smelter terlalu tinggi, namun keterangan yang diberikan saksi dari jajaran direksi PT Timah Tbk menunjukkan sebaliknya. Biaya sewa smelter eksternal ternyata lebih murah dibandingkan menggunakan smelter milik PT Timah sendiri yang memiliki biaya operasional jauh lebih tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah penggunaan smelter eksternal benar-benar merugikan negara? Lalu yang keempat, tentang klaim kerugian lingkungan sebesar 271 triliun. Saat BAP, saksi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bangka Belitung, tutupan lahan pertambangan dinyatakan seluas kurang lebih 63.149 hektar. Tetapi dalam persidangan, saksi merevisi luas tutupan menjadi kurang lebih 28.379 hektar. Atas perubahan luasan tutupan lahan tersebut, ahli Prof. Bambang Heru dan Dr. Basuki Wasis yang dihadirkan jaksa penuntut umum yang menghitung kerugian lingkungan 271 triliun dalam persidangan mengubah keterangannya terkait angka kerugian lingkungan 271 triliun menjadi 150 triliun. Saya akan menjelaskan kepada kalian agar lebih mengerti tentang kasusnya dan lebih objektif untuk melihat permasalahan ini. Ini saya akan menceritakan sedikit tentang beberapa hal yang ada di dalam persidangan. Nah, pada saat ahli pertambangan oleh kuasa hukum terdakwa Tamron, yaitu Prof. Abrar Saleng, menyatakan JPU yang menangani kasus Tipikor Timah ini kurang memahami hukum pertambangan. Karena yang berhak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pertambangan adalah polisi dan penyidik pegawai negeri sipil dari Kementerian ESDM dan bukan lembaga lain. Selanjutnya, ahli tersebut menjelaskan jika suatu perusahaan pertambangan memiliki izin usaha pertambangan, maka setiap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, sanksi yang dikenakan adalah sanksi administrasi dan bukan pidana. Semua kegiatan pertambangan yang memiliki izin usaha pertambangan tidak termasuk ilegal, melainkan yang dapat dipidana justru adalah pihak yang melakukan penambangan di luar izin usaha pertambangan. Justru apabila di dalam undang-undang pertambangan itu sendiri, jika ada permasalahan perusahaan pemegang IUP yang bekerja sama dengan pihak ketiga, maka yang bertanggung jawab adalah perusahaan pemegang IUP tersebut. Ahli hukum tindak pidana korupsi Dr. Mahmud Mulyadi yang dihadirkan oleh terdakwa Tamron menyatakan adanya azas lex spesialis yang artinya undang-undang Tipikor tidak bisa langsung digunakan untuk berbagai perkara. Undang-undang ini hanya bisa digunakan ketika tidak ada undang-undang yang mengatur satu perbuatan yang bersifat khusus. Apabila ada dua undang-undang khusus yang diadu, maka untuk menentukan mana yang harus diterapkan, harus dilihat terlebih dahulu domain perbuatannya. Misalnya jika undang-undang kepabeanan, undang-undang perbankan, undang-undang perpajakan yang diterapkan undang-undang Tipikor karena ada undang-undang khusus yang mengaturnya atau lex spesialis. Selanjutnya dalam persidangan lanjutan yang dimana Dr. Rocky Marbun, ahli hukum pidana dan hukum administrasi, yang menyatakan para terdakwa seharusnya tidak dikenakan sanksi pidana, namun yang tepat adalah sanksi administrasi. Tindak pidana pertambangan dan lingkungan tidak dapat dimasukkan dalam ranah tindak pidana korupsi karena berdasarkan dalam pasal 14 Undang-Undang Tipikor, melanggar Undang-Undang Pertambangan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Ahli hukum keuangan negara Dr. Dian Puji dari Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa PT Timah adalah anak perusahaan dan bukan BUMN, sehingga perkara ini tidak ada kaitannya dengan kerugian negara. Ia juga memaparkan bahwa satu-satunya dasar hukum yaitu pasal 10 ayat 1 Undang-Undang BPK yang menyatakan bahwa BPK memiliki kewenangan untuk menilai kerugian negara. Ahli Dr. John Kerr Sihombing selaku ahli hukum bisnis dan hukum dagang dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, ahli menjelaskan bahwa perjanjian sewa menyewa antara anak perusahaan BUMN dan perusahaan swasta adalah sah secara hukum karena perjanjian itu dilakukan secara sah dan berlaku seperti undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan juga, apakah kerugiannya masih bisa dikatakan 271 triliun itu? Nah, saya ingin
ingin bertanya kepada kalian, apakah kerugian negara termasuk dengan tindak pidana korupsi? Coba saya ingin dengar komentar kalian. Namun tetap ingat, objektiflah di dalam berpendapat.